Bab 117. Minggir sana. Mendengar David masih berjudi, Jerry pun mengerutkan alisnya. Orang yang suka berjudi, sangatlah menyebalkan, banyak sekali orang seperti ini, sampai akhirnya, hanya ada satu akhir, yaitu meninggalkan istri dan anaknya. Sepertinya, kita harus menggunakan cara yang lebih, untuk membuatnya lepas dari kecanduan judinya, kata Jerry tiba-tiba. Kau punya cara apa? Tanya Leslie. Dalam ingatannya, David bukanlah orang yang seperti ini, meskipun setiap hari ia selalu ada di rumah, dan tidak melakukan apa-apa, tapi ia juga tidak akan pergi ke tempat seperti itu. Sekarang ia bahkan tidak mau pulang ke rumah, Yuri juga tidak peduli, setiap hari malah tenggelam dalam dramanya sendiri. Masalah ini, aku membutuhkan bantuanmu, begini saja. Jerry berpikir sejenak, lalu mengatakan rencananya. Seperti itu, tidak akan menimbulkan hal yang tidak-tidakkan. Tanya Leslie khawatir. Tenang saja, ada aku di sini, tidak akan ada terjadi apa-apa, kata Jerry dengan percaya diri. Setelah menitipkan Happy pada Yumi, Jerry dan Leslie pun meninggalkan puncak awan. Sekitar 20 menit kemudian, mereka berdua pun tiba di City of Kings. City of Kings adalah clubhouse kelas tertinggi di seluruh Jiangsu. Di dalamnya ada berbagai macam tempat hiburan, tapi yang paling menarik adalah arena poker di lantai teratas. Kita mau ke lantai teratas. Jerry membawa Leslie ke resepsionis, dan berkata dengan langsung. Halo tuan, mohon tunjukkan kartu member Anda, kata resepsionis itu dengan sopan. Jerry melemparkan selembar kartu Union Pay, lalu berkata, buat 2 member, tidak masalah kan? Resepsionis itu melihat kartu emas hitam di tangan Jerry, lalu terkejut, sikapnya berubah jauh lebih baik berkali-kali lipat, lalu tersenyum dan berkata, Tuan, member di sini dibagi menjadi buat tingkatan yang tertinggi, 2. Resepsionis itu masih hendak menawarkan, namun langsung dipotong oleh Jerry. Karena arena poker di lantai teratas, berhubungan dengan privasi para orang-orang hebat, siapapun yang ingin masuk ke arena poker di lantai teratas, harus memverifikasi identitas mereka. Bergabung dalam member, adalah cara verifikasi identitas yang terbaik. Tak lama, 2 lembar kartu member tingkat tertinggi pun jadi, Jerry mengeluarkan biaya 2 juta RMB. Privasi di City of Kings memang benar-benar dijaga dengan sangat baik. Naik ke lantai teratas harus dibawa oleh karyawan yang khusus, dan harus menggunakan sidik jari. Kaya raya juga tidak boleh membuang-buang orang seperti ini. 2 kartu member saja 2 juta RMB, rampok ya. Setelah sang pelayan mengantarkan mereka ke lantai teratas, Leslie pun berkata kesal. Jerry tersenyum, bukankah semua ini agar kita bisa cepat pulang ke rumah? Baru saja mereka keluar dari lift, langsung ada meja yang dipenuhi dengan topeng. Jelas sekali hal itu dilakukan untuk menjaga identitas para orang hebat agar tidak terbongkar. Jerry mengambil sebuah topeng dan mengenakannya, lalu berkata pada Leslie, carilah papa terlebih dahulu, nanti aku ke sana. Baik. Leslie tahu rencana mereka, dengan adanya Jerry, ia tidak akan khawatir, ia membalikkan badannya dan masuk ke dalam lobi arena poker. Di dalam lobi yang sangat luas itu, penuh sekali dengan orang, dan ada banyak sekali di antara mereka yang mengenakan topeng. Tidak bisa dipungkiri, pengelolaan di City of Kings benar-benar sangat bagus, hanya dengan kebijakan privasi mereka, juga bisa menarik banyak sekali tamu berkelas, serta sistem membernya, hanya dengan biaya member saja, sudah langsung mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi. Tapi pendapatan terbesar yang didapatkan oleh City of Kings, berasal dari arena poker di lantai teratas ini. Leslie, kau datang. Baru saja masuk ke lobi, Leslie langsung mendengar sebuah suara yang familiar. Baru saja ia membalikkan badannya, ia langsung melihat seorang wanita bergaun krem sedang berjalan kemari. Wanita itu adalah teman semuanya, Susan Su. Susan berdandan dengan sangat sederhana, mengenakan gaun Sabrina panjang krem, mengenakan sepatu hak tinggi berwarna coklat muda, wajahnya juga mengenakan makeup yang tipis. Susan, di mana ayahku? Leslie segera berjalan ke arahnya,
dan bertanya dengan panik. Ikut denganku. Susan tahu Lacey sangat terburu-buru. Tanpa mengulur waktu untuk bernostalgia, ia segera menarik tangan Lacey ke sebuah meja poker. Saat Lacey melihat David, wajah David penuh dengan kumis dan jenggot, kedua matanya merah dan penuh dengan garis darah, tangannya memegangi satu set kartu. "Pak, sudah beberapa hari berlalu, apa kau masih tidak ingin pulang?" David akhirnya mendapatkan set kartu yang bagus, namun tiba-tiba suara Lacey terdengar. Tangannya yang memegangi kartu itu gemetaran sejenak, hampir saja ia menjatuhkan kartunya. Dengan panik ia berkata, "Kenapa kau kemari? Kalau aku tidak datang, kau tidak akan pulang." Melihat rupa David, Lacey pun tidak tahan untuk menangis. Sudah berhari-hari tidak bertemu, jenggot David juga sudah memanjang, tubuhnya juga mengurus, rambutnya berantakan, ia tampak sangat melas. "Pak Qin, kau masih mau main tidak? Kalau tidak pergi sana, jangan buang waktu kami." Tiba-tiba, seorang konglomerat yang mengenakan sebuah kalung emas tebal di lehernya berkata dengan kesal. "Main? Mana mungkin tidak main?" David segera menjawab, dan tidak memedulikan Lacey yang ada di sampingnya, ia melemparkan chipnya ke depan, lalu berkata, "Aku in." "Pak, sudah jangan main lagi, cepat ikut aku pulang." Lacey mengulurkan tangannya hendak mengambil kartu David. Seketika David marah besar, ia melindungi kartunya, dan mendorong Lacey, "Aku akan beruntung kali ini, cepat minggir." "Pak, kumohon padamu, jangan berjudi lagi, ya." Lacey tampak menderita, ini bukanlah bagian akting dalam rencananya, tapi melihat rupa David yang seperti ini, dia benar-benar sangat sakit hati. "Minggir!" David berteriak keras, lalu melemparkan beberapa chip lagi. "Aku in." "Buka." Seorang teman mainnya yang lain melemparkan chipnya, dan langsung membuka kartunya. "Haha, aku menang." Pria berkalung emas itu tersenyum lebar, seluruh chip di atas meja pun ia ambil ke hadapannya sendiri. David kalah cukup banyak, seketika ia pun marah, "Aku sudah hampir saja beruntung. Tapi semua itu hancur karena kesialan yang kau bawa. Cepat pergi sana. Cepat pergi." Mata Lacey berlinang air mata, menatap David sambil menggigit bibir merahnya. Tadi teman-teman mainnya terus berkonsentrasi pada kartu-kartu mereka. Setelah ronde ini berakhir, barulah mereka melihat Lacey. Seketika tatapan mata mereka pun tampak licik. "Pak Qin, kau akan segera kehabisan uangmu. Bagaimana kalau kau meminjamkan putrimu untuk beberapa hari? Ku beri kau 1 juta RMB. Kata pria berkalung emas itu sambil tersenyum sipit. Tiba-tiba, tatapan matanya terus melihat ke arah Lacey. "Tutup mulutmu." Seketika David pun marah, ia langsung bangkit berdiri. "Siapa yang berani menyentuh putriku, meski harus mengorbankan nyawaku sekalipun, aku akan membunuhnya." Jerry yang awalnya masih merasa sangat kesal pada David, melihat kejadian itu, hatinya pun merasa cukup kagum. Namun kalau begini, tidak tahu apakah rencananya masih bisa berjalan lancar. Pria berkalung emas itu dimaki oleh David di hadapan semua orang, seketika ia pun merasa malu, dan segera bangkit berdiri. "David Qin, apa kau cari mati?" Tiba-tiba, Jerry pun berjalan ke belakang pria itu, menarik kalung di lehernya, dan mendorongnya ke sebelah. "Minggir sana." Jerry sengaja berkata dengan pelan. Baru saja pria itu hendak memarahi Jerry, tapi begitu melihat Jerry mengenakan topeng, ia langsung menelan makiannya itu kembali. Di sini, siapapun yang mengenakan topeng, mungkin adalah orang besar yang sangat hebat. Dia hanyalah seorang pria kaya Ibasa saja, dia tidak berani mengambil resiko itu. Bersambung.